channel YouTube Mas dan Ember. Kisah penyaliban Nabi Isa dalam Al-Quran. Kisah penyaliban Nabi Isa alaihissalam dan sosok Yudas Iskariot yang diserupakan dengan Nabi Isa ini tergambar dalam surat An-Nisa ayat 157 sampai 158. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan perkataan mereka bahwa kami telah membunuh Isa Al-Masih putra Maryam, utusan Allah, padahal tidaklah mereka membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi disamarkan kepada mereka. Orang-orang yang berselisihan tentangnya selalu dalam keraguan mengenainya. Tiada pengetahuan mereka kecuali mengikuti dugaan, dan tidaklah mereka membunuhnya dengan yakin. Tetapi Allah telah mengangkat derajat Isa kepadanya, karena Allah itu gagah dan bijaksana. Quran Surat An-Nisa 415-7158. Di sisi lain, dalam Bible dijelaskan bahwa dari 12 orang murid utama Nabi Isa, ada seorang yang telah berkhianat dengan jalan menjual informasi mengenai keberadaan Nabi Isa terhadap para ahli Taurat dan orang-orang Romawi. Murid tersebut diyakini bernama Yahudza Al-Iskarioti atau Yudas Iskariot. Yudas digambarkan memiliki rencana yang jahat terhadap Nabi Isa Al-Masih setelah acara jamuan makan malam Al-Maidah selesai dengan membocorkan rahasia keberadaan sang Nabi kepada musuh-musuhnya, sehingga mereka melakukan penyerbuan terhadap persembunyian Nabi Isa Al-Masih. Namun sesuai dengan janji Allah bahwa rencana yang jahat tidak akan menimpa selain kepada orang yang sudah membuat rencana itu sendiri, begitu pula halnya dengan diri Nabi Isa Al-Masih. Beliau telah diselamatkan Allah dari tragedi tewasnya di atas salib. Sementara Yudas, yang merupakan otak dari semua rencana jahat itu, akhirnya mati dengan mengenaskan. Gantung diri dan tubuhnya jatuh terjerumus dalam keadaan perut pecah. Demikianlah kiranya Allah telah menentukan keputusannya untuk memberikan hukuman terhadap orang yang telah merencanakan hal yang keji atas diri Nabi Nia dengan azab yang pedih. Dan adalah aku menjadi penjaga atas mereka selama aku ada pada mereka. Maka tatkala engkau mewafatkan aku, adalah engkau menjadi pengurus mereka. Dan sungguh, engkau menyaksikan segala sesuatu. Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka itu hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, maka sungguh engkaulah Maha Kuasa dan bijaksana. Quran Surat Al-Ma'idah 5, 117-118. Dalam ayat tersebut, Nabi Isa menyerahkan segala urusan itu kepada kehendak Allah, bila karena perbuatan umatnya yang salah telah menyebabkan Allah menjadi murka dan menghukum mereka, maka itu adalah hak prerogatif Allah, sebab Dia adalah penguasa dan pencipta seluruh makhluk yang mampu bertindak dan berkehendak sebebas-bebasnya kepada siapapun, sebab mereka hanyalah hamba-hamba Allah yang tidak akan bisa menghentikan kehendak Allah. Kisah kekufuran Bani Israel sudah secara gamblang dipaparkan oleh Al-Quran sejak dari mulai masa kenabian Musa dan Harun hingga pada periode Nabi Isa Al-Masih dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan hingga zaman yang akan datang. Kisah penyaliban atas diri Nabi Isa Al-Masih putra Maryam telah dipercayai oleh semua orang disebabkan karena terjadinya pengkhianatan di antara para sahabatnya yang setia. Kisah pengkhianatan ini sebenarnya tidak hanya bisa kita peroleh dari dalam Bible yang diyakini oleh kaum Nasrani, namun juga dalam Al-Quran sudah menggambarkan akan peristiwa tersebut. Dimulai dari saat akan diturunkannya hidangan Al-Maidah atas keinginan para sahabat Nabi Isa Al-Masih. Tatkala Hawariyun, sahabat-sahabat setia, berkata, "Wahai Isa putra Maryam, apakah berkuasa Tuhanmu menurunkan kepada kami satu hidangan dari langit?" Maka Isa menjawab, "Takutlah kepada Allah jika memang
kamu betul-betul orang-orang yang beriman. Mereka berkata, kami ingin agar kami makan darinya, dan supaya kami yakin bahwa sesungguhnya engkau sudah berkata yang benar terhadap kami, dan jadilah kami ini orang-orang yang menyaksikan. Quran Surat Al-Ma'idah 5, 112-113. Di sini sebenarnya kita sudah melihat adanya bibit-bibit kekurang percayaan orang-orang yang berada di sekitar Nabi Isa Al-Masih terhadap dirinya dan Allah. Sama persis seperti yang sudah sering kita baca dan kita bahas mengenai perilaku murid-murid Nabi Isa yang sering membangkang terhadapnya di dalam Bible. Sekian lama mereka menjalani kehidupan bersama, menyebarkan dakwah di bawah bimbingan Nabi Isa kepada masyarakat dan membuktikan sendiri mukjizat-mukjizat kenabian Isa Al-Masih. Namun mereka masih tetap merasa kurang yakin. Kita bisa lihat dalam jawabannya, Nabi Isa menegur kelakuan para sahabatnya ini, yang seolah tidak beriman kepada Allah dan dirinya selaku Rasul. Ini bukan teguran Nabi Isa yang pertama terhadap sikap para sahabatnya semacam ini. Ketika Isa merasa akan kekufuran dari mereka, ia bertanya, siapakah penolong-penolongku ke jalan Allah? Maka para sahabatnya menjawab, kami adalah pelayan-pelayan Allah. Kami telah beriman kepada Allah dan lihatlah bahwa sesungguhnya kami orang-orang yang muslimin. Quran Surat Ali Imran 352. Atas jawaban para Hawarin atau Hawariyun ini, Allah memberikan jawaban yang sangat jelas sekali bagi kita untuk menjadi bukti atas kebenaran ucapan mereka ini di dalam ayat selanjutnya. Dan mereka membuat tipu daya. Namun Allah juga membuat tipu daya. Dan sesungguhnya Allah itu sepende pandania menipu daya. Quran Surat Ali Imran 3:54. Di sini bisa kita pahami bahwa ayat ini merupakan tanggapan Allah atas pernyataan Hawariyin yang mengaku telah beriman kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Isa Al-Masih, yang dikatakan pada ayat sebelumnya. Dan dari sini kita bisa menangkap satu fenomena, bahwa di antara para sahabat tersebut, tidak semuanya dari mereka ini benar-benar beriman, sebagaimana yang diucapkan oleh mulutnya. Sebab menurut Allah, mereka telah mengatur satu rencana yang jahat, membuat satu tipu daya yang ditujukan kepada Rasulnya. Namun, rencana tersebut akan dikalahkan oleh Allah dengan tipu daya pula. Karena kesombongan di bumi dan merencanakan tipu daya yang jahat. Padahal rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain kepada orang yang merencanakannya sendiri. Quran Surat Fathir 35 minutes and 43 seconds. Dari ayat-ayat ini kita bisa mentafsirkan bahwa satu tipu daya yang jahat yang telah diatur oleh sebagian dari Hawariin untuk Nabi Isa akan dibalas oleh Allah dengan tipu dayanya pula, dengan menjadikan orang yang merencanakan makar ini termakan oleh rencananya sendiri. Tatkala Allah berkata, wahai Isa, sungguh aku akan mewafatkanmu dan akan mengangkatmu kepadaku dan akan membersihkanmu dari mereka yang kafir, serta akan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas mereka yang kafir hingga hari kiamat. Quran Surat Ali Imran jam 3:55 menit. Ayat ini merupakan lanjutan dari ayat sebelumnya yang mengatakan bahwa Allah akan membalas tipu daya orang-orang yang jahat kepada Rasulnya. Dari sini kita juga bisa mengambil satu kesimpulan, bahwa rencana jahat yang dimaksudkan terhadap diri Nabi Isa tidak akan bisa terjadi terhadap sang Nabi. Akan tetapi Allah akan mengembalikan rencana jahat tersebut menimpa kepada orang itu sendiri. Dan Allah akan menyelamatkan nabinya tersebut dari rencana jahat itu dengan peristiwa pengangkatan dan membersihkan nama baiknya. Maka adapun mereka yang kufur itu, aku akan menyiksa mereka satu siksaan yang keras di dunia dan akhirat. Dan mereka tidak akan mendapatkan penolong-penolong. Quran Surat Ali Imran jam 3:56 menit.
Ayat ini juga menceritakan peringatan Allah terhadap kaum Hawariin di saat penurunan hidangan dari langit. Di dalam surah Al-Ma'idah Allah berfirman, "Sesungguhnya aku akan menurunkannya untukmu. Tetapi barang siapa dari antara kamu yang kufur, sesudah itu, maka akan aku azab dia dengan satu azab yang tidak pernah aku perbuat terhadap seorang pun daripada makhluk-makhluk." Quran Surat Al-Ma'idah 5:115. Di ayat ini kita juga menemukan isyarat langsung dari Allah bahwa akan ada yang kufur terhadap Allah dan Rasul-Nya di antara kaum Hawariin tersebut setelah usainya hidangan dari langit diturunkan, yaitu sesudah terjadinya jamuan makan malam ketuhanan menurut teologi Nasrani. Itulah kisah tentang penyaliban Nabi Isa. Namun, bukan Nabi Isa yang disalib, melainkan orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Subscribe, like, share, dan komen